Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United inginkan sosok penting di balik transfer besar Liverpool. Manchester United saat ini sedang menjalin komunikasi secara intens dengan mantan direktur olahraga Liverpool, Julian Ward. Menurut The Mirror, pihak MU amat sangat menginginkan Ward untuk bergabung ke dalam tim direktur olahraga Setan Merah saat ini. Dan Ashworth, Ward sendiri merupakan nama yang direkomendasikan langsung oleh Ashworth untuk diangkut ke Old Trafford dalam waktu dekat ini. Ward sebetulnya baru setahun menjabat sebagai direktur olahraga Liverpool setelah menggantikan posisi Michael Edwards. Namun ketangkasannya dalam melakukan rekrutmen pemain di Anfield membuat pihak MU kepincut berat. Saat ini proses negosiasi antara MU dan Ward masih berlanjut. Pria 42 tahun itu belum mengambil sikap sejauh ini, tapi diyakini dia akan menerima pinangan Setan Merah. Operasi terbaik yang pernah dilakukan Ward untuk Liverpool adalah ketika dia mendatangkan nama-nama potensial macam Luis Diaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo, dan Alexis Mac Allister. Rafael Varane berada di persimpangan jalan. Seturut Man United sudah tidak lagi membutuhkannya. Bek Manchester United Rafael Varane kemungkinan besar akan angkat kaki dari Old Trafford di bursa transfer musim panas mendatang. Kontrak pemain internasional Prancis itu akan kadaluarsa di penghujung musim, dan pihak Setan Merah tampaknya lebih condong untuk membiarkan sang defender pergi. Rafael Varane sejatinya sudah memiliki opsi menggiurkan, dapat cuan bombastis dengan merapat ke Saudi Pro League, tapi resikonya dia kehilangan pamor sebagai pemain top. Namun, bila Rafael Varane tetap bermain di sepak bola Eropa, dia harus ikhlas menerima pengurangan gaji yang cukup signifikan, meski di sisi lain dia bisa menghidupkan peluangnya untuk tampil membela Prancis di Euro 2024 mendatang. Ambisi Rafael Varane adalah bermain di Euro, namun dia harus bersedia menerima penurunan gaji yang jauh dari apa yang didapatkannya saat ini di Old Trafford. Inter Milan, AS Monaco, Marseille, dan Lille disebut-sebut jadi destinasi potensial Rafael Varane di musim panas nanti. Klub terakhir bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk menampung bekas pemain binaannya tersebut. Anthony nampaknya mulai berada dalam situasi yang sulit di skuad Manchester United. Erik ten Hag memastikan bahwa sang winger kini bukan pilihan utama di skuad Manchester United. Di akhir pekan kemarin, Anthony kembali duduk di bangku cadangan MU. Ia baru dimainkan 1 menit jelang pertandingan bubar. Diwawancarai sesudah laga, Erik ten Hag ditanyai seputar alasannya memainkan Anthony begitu telat di timnya. Dalam sesi wawancaranya itu, Erik ten Hag menegaskan bahwa Anthony dimainkan telat bukan karena ia tidak fit. Ia menyebut bahwa sang winger kalah bersaing dengan Amad Diallo dan Omari Forson di lini tengah Setan Merah. Erik ten Hag secara terbuka menyebut bahwa performa Anthony dalam beberapa bulan terakhir jauh dari kata memuaskan. Itulah mengapa jika sang winger tidak meningkatkan performanya, maka ia akan selamanya duduk di bangku cadangan. Setelah pemain asal Brazil itu hanya tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-99 saat Setan Merah kalah dari Fulham di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Erik ten Hag justru memilih pemain muda Omari Forson sebagai starter. Mantan pelatih Ajax itu bahkan tidak menjadikan Anthony sebagai pilihan pertama di starting 11. Anthony adalah salah satu rekrutan termahal dalam sejarah MU, namun pemain sayap berkaki kiri ini sama sekali tidak memenuhi ekspektasi dalam 2 musim pertamanya di Inggris. Setelah bekerja dengan ten Hag di Ajax sebelumnya, sang pelatih tampaknya sudah kehilangan kepercayaan kepada pemain senilai 88 juta pound sterling itu. Erik ten Hag ditanya terkait keputusannya untuk meninggalkan Anthony di bangku cadangan hingga menit ke-99.
Ada rumor baru terkait aktivitas transfer Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Ross Barkley dari Luton Town. Menurut laporan dari The Sun, Manchester United tertarik merekrut Barkley karena track recordnya. Barkley sudah pernah memperkuat beberapa tim top Inggris selama karirnya. Jadi ia menilai sudah mengenali medan dengan baik. Selain itu, semenjak pindah ke Luton Town, performanya mulai kembali ke performa terbaiknya. Jadi MU menilai sang gelandang bisa jadi opsi yang bagus untuk lini tengah mereka. Menurut laporan yang sama, Sir Jim Ratcliffe yang merekomendasikan MU untuk merekrut Ross Barkley. Sebelum bergabung dengan Luton Town, Barkley memperkuat OGC Nice yang notabene klub Sir Jim Ratcliffe di Prancis. CEO owner MU itu dikabarkan sangat menyukai Barkley, yang pada saat itu membela OGC Nice. Jadi Ratcliffe menilai Barkley bisa memberikan tambahan tenaga yang bagus untuk Manchester United di musim depan. Manajer Manchester United Erik ten Hag menolak untuk mencari kambing hitam atas kekalahan timnya melawan Fulham. Ia mengakui timnya bermain dengan kurang oke sehingga mereka layak kalah. Erik ten Hag sendiri mencoba mengidentifikasikan penyebab timnya kalah melawan Fulham. Salah satu masalah yang dinilai ten Hag jadi penyebab kekalahan MU karena timnya berleha-leha di awal babak. Namun lebih lanjut, Erik ten Hag menyebut bahwa performa timnya sebenarnya tidak terlalu buruk di laga ini. Ia menilai Setan Merah mampu menunjukkan mentalitas yang kuat, terutama saat tertinggal. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan situasi terkini Mason Greenwood. Ia menyebut bahwa internal Manchester United sudah mulai menemukan titik terang terkait sang striker. Romano menyebut bahwa Manchester United memang belum mengambil keputusan terkait masa depan Mason Greenwood, namun mereka memiliki kecenderungan tersendiri terkait nasib sang striker. Menurut laporan tersebut, di internal MU sendiri saat ini lebih condong untuk menjual Greenwood di musim panas nanti. Situasi ini disebabkan karena kasus hukum yang menimpa Greenwood masih belum bisa dimaafkan oleh publik Inggris. Mereka takut jika Greenwood kembali ke tim mereka ada penolakan yang besar kepada sang pemain. Penolakan itu ditakutkan mempengaruhi tim mereka dan juga karir sang pemain. Jadi mereka cenderung ingin menjual Mason Greenwood di masa panas nanti. Namun Romano juga menekankan bahwa untuk saat ini MU belum mengambil keputusan apapun terkait masa depan Mason Greenwood. Mereka menunggu hingga akhir musim nanti untuk memutuskan masa depan Greenwood. Mereka ingin sang pemain untuk fokus terhadap performanya dulu ketimbang memikirkan masa depannya. Nanti mereka akan duduk bersama untuk memutuskan bagaimana nasib sang pemain. Menurut laporan yang beredar, Erik ten Hag sendiri ingin Mason Greenwood bertahan di Manchester United. Ia menilai Greenwood memiliki talenta yang bagus dan ia yakin sang striker bisa menjadi opsi yang bagus untuk timnya. Ada kabar buruk datang bagi Anthony. Posisinya di skuad Manchester United semakin terpojokan karena sosok Amad Diallo. Erik ten Hag sendiri mengakui bahwa Amad Diallo bermain dengan baik saat ia memberinya kesempatan melawan Fulham. Ia menilai sang winger mampu memberikan dampak yang bagus untuk lini serang Manchester United di laga itu. Erik ten Hag menyebut bahwa ia tidak akan sungkan-sungkan memberikan kesempatan bermain kepada Amad Diallo. Namun sang winger harus bisa berkontribusi lebih di skuad Manchester United jika ingin bermain. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Victor Lindelof. Sang bek dilaporkan akan pindah ke Italia pada musim depan. Dilansir Picajes, Lindelof berpotensi berkarir di Italia di musim depan karena AC Milan tertarik merekrutnya. Rossoneri butuh bek baru di lini pertahanan mereka. Lindelof diyakini punya profil yang tepat untuk menjadi bagian dari lini pertahanan mereka. Itulah mengapa mereka saat ini lebih mengupayakan agar Lindelof mau pindah ke San Siro di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Lindelof tergoda pindah untuk ke AC Milan di musim panas nanti. Ini disebabkan di MU ia mulai kehilangan posisi starter. Sementara kubu Rossoneri dilaporkan siap menjadikannya pemain utama di lini pertahanan mereka. Situasi ini membuat Lindelof dikabarkan mempertimbangkan serius untuk pindah ke San Siro di musim panas nanti.
Direktur olahraga Barcelona Deco kembali menegaskan posisi timnya terkait masa depan Ronald Araujo dan Frenkie de Jong. Ia menyebut kedua pemain itu tidak akan pindah ke Manchester United di musim panas nanti. Deco menyebut timnya tidak berencana untuk melepaskan De Jong dan Araujo di musim panas nanti. Kedua pemain ini punya peran penting di tim mereka, sehingga mereka tidak akan dilepas. Deco dengan tegas menyebut baik De Jong maupun Araujo tidak akan mereka lepas di musim panas nanti. Barcelona masih membutuhkan kedua pemain itu dan mereka akan mencoba mempertahankan mereka dari kejaran klub-klub seperti Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih menaruh minat pada Denzel Dumfries. Mereka akan mencoba merekrut sang bek kembali di musim panas nanti. Dilansir Tuttosport, MU belum menyerah untuk mendatangkan Dumfries. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut sang bek di musim panas nanti. Menurut laporan Tuttosport, MU memutuskan untuk mempersiapkan pengganti Wan-Bissaka. Denzel Dumfries dinilai bakal cocok untuk kebutuhan setan merah. Menurut laporan tersebut, kans MU untuk mendapatkan Dumfries di musim panas nanti cukup terbuka lebar. Ini disebabkan Dumfries baru-baru ini meminta kenaikan gaji di Inter. Ia meminta gaji sebesar 5 juta euro per musim jika bertahan di Inter. Pihak Inter merasa permintaan Dumfries ini terlalu besar sehingga mereka memutuskan untuk menjualnya. Mahar transfer Dumfries sendiri sekitar 45 sampai 50 juta euro.